Selamat datang di penggahasan kita kali ini. Ada kutipan menarik nih dari Ray Dalio soal siklus utang besar. Intinya tentang gimana negara bisa sampai bangkrut gitu ya. Nah, hari ini kita bakal bedah kutipan dari bukunya How Countries Go Broke. Tujuannya ya biar kita paham dinamikanya dan relevansinya buat Anda sekarang ini. Oke, kita mulai aja yuk. Tentu, sumber ini memang memaparkan pola yang kata Dalio itu sering banget berulang di sejarah ekonomi. Jadi intinya soal gimana kredit sama utang itu bisa mendorong pertumbuhan. Tapi ya di sisi lain bisa bikin rapuh banget kalau nggak dikelola benar. Yang menarik, siklus ini kan panjang ya, bisa 80 tahunan lah. Jadi seringkali satu generasi itu nggak ngalamin siklus penuhnya secara langsung. Makanya kita gampang lupa. Betul, 80 tahun plus minus 25 tahun ya kalau nggak salah. Itu lama banget. Jadi konsep dasarnya gini, kredit itu kan gampang ya diciptain, terus bikin orang belanja. Belanja si A jadi pendapatan si B, ekonomi naik, semua senang. Tapi utang ya tetap utang kan, harus dibayar balik. Nah, pas bayar utang ini mulai dominan, efeknya kebalik, malah neken belanja. Karena panjangnya siklus ini, kita jadi ya gitu gampang fokus ke jangka pendek aja, terus abai sama gambaran besarnya. Nah, disinilah peran bank sentral itu jadi, ya. Sentral banget, tapi sekaligus penuh resiko tersembunyi. Gimana enggak? Bank sentral kan bisa cetak uang buat beli utang pemerintah. Ini seolah-olah bikin utang itu kelihatan aman. Padahal, Sebentar, mengaburkan gimana maksudnya? Bukannya ada lembaga rating gitu yang menilai resiko utang negara? Nah, itu dia poinnya Dalio. Lembaga rating itu umumnya fokusnya ke risiko gagal bayar atau default. Tapi ada risiko lain yang ya ampun sama aja rusaknya buat investor. Risiko nilai utang itu anjlok karena mata uangnya terdevaluasi. Inflasi gitu loh. Kehilangan daya beli kan sama aja kayak kehilangan uang ya kan? Nah, kalau bank sentral cetak uang kebanyakan buat beli utang pemerintah, nilai mata uangnya ya bisa jatuh. Ini yang Dalio sebut bisa jadi spiral kematian. Jadi, bank sentral terpaksa terus beli utang. Mungkin sambil rugi. Terus cetak uang lagi. Malah makin jatuh mata uangnya. Lingkaran setan jadinya. Wah, menarik banget ya penjelasan risiko tersembunyi itu. Terus apa yang terjadi di fase akhir siklus utang besar ini, kata Dalio? Saya baca ada istilah mendorong tali atau pushing on a string gitu. tepat sekali. Itu kondisi pas bank sentral udah nurunin suku bunga sampai 0% pun, stimulusnya udah nggak ngefek lagi. Orang atau perusahaan udah terlalu takut buat pinjam atau belanja. Mereka malah nahan uang tunai atau nabung aja. Dalio lihat ini kejadian di Amerika Serikat tuh, pasca krisis 2008 sampai sekitar tahun 2020. Oke, jadi kalau kebijakan moneter udah nggak mempan nih, terus resiko utang terutama obligasi pemerintah naik karena potensi devaluasi, investor biasanya lari kemana dong? Nah, di masa kayak gitu, Dalio bilang, daya tarik aset utang kayak obligasi pemerintah, ya memudar. Investor biasanya cenderung pindah ke aset yang dianggap lebih tahan banting atau punya nilai intrinsik. Contohnya ya kapasitas produktif kayak saham perusahaan bagus atau penyimpan nilai kayak emas gitu. Ini buat melindungi kekayaan lah intinya. Oke, paham. Jadi ada siklus panjang, ada peran bank sentral sama risikonya, ada gejala akhir siklus juga. Nah, gimana Dalio lihat konteks sekarang ini secara keseluruhan? Saya ingat dia nyebut ada 5 kekuatan besar gitu ya. Betul. Dalio mengidentifikasi 5 kekuatan besar yang saling terkait dan membentuk era kita sekarang. 1, ya siklus utang kredit uang ekonomi yang kita bahas ini. 2, tatanan dan konflik internal negara, kayak polarisasi politik, kesenjangan sosial gitu. 3, tatanan dan konflik eksternal antar negara, persaingan global, perang dagang, dan lainnya. 4, bencana alam, termasuk pandemi kemarin. Dan 5, teknologi, terutama dampak AI yang lagi ramai ini. Yang bikin Dalio khawatir itu pertemuannya kelima kekuatan ini sekarang. Analisisnya bilang kombinasi tekanan ekonomi, perpecahan internal, ketegangan eksternal sekarang ini agak mirip sama periode 1930-an. Waduh, 1930-an itu perbandingan yang serius banget ya. Gimana dengan kondisi spesifik Amerika Serikat? Kan sering jadi acuan global tuh. Khusus buat AS, analisis Dalio waktu buku itu ditulis ya, nunjukin risiko utang jangka panjangnya tinggi banget. Dia bahkan pakai istilah kayak mendekati titik tanpa harapan kembali. Point of no return gitu. Artinya perlu langkah drastis banget buat hindarin krisis fiskal nanti.
Tapi perlu dicatat juga, dia nilai risiko jangka pendeknya saat itu masih relatif aman lah. Jadi ada beda horizon waktunya. Oke. Jadi tantangan ke depan ini kompleks banget ya. Di satu sisi harus naikin produktivitas ekonomi, tapi di sisi lain beban utang yang segunung itu perlu dikurangin. Gimana caranya tuh? Ya, itu dilema utamanya. Dalio kayaknya mengisyaratkan kalau buat menyeimbangkan ini, kemungkinan besar ya, nilai aset, utang, dan nilai uang itu sendiri bakal cenderung berkurang ke depannya. Bisa lewat inflasi, devaluasi, restrukturisasi, atau ya gabungan semuanya. Era di mana konsumsi bisa terus didanai utang gede yang mungkin susah dibayar, apalagi oleh pihak yang kurang produktif, itu kayaknya nggak bisa lama-lama lagi. Perlu ada penyesuaian. Oke, ini ringkasan yang padat banget dan bikin melek ya dari kutipan Dalio ini. Iya, jadi intinya, siklus utang besar ini bukan cuma teori di buku, tapi pola sejarah yang nyata dan dampaknya real. Menurut Dalio, kita mungkin lagi ada di fase akhir yang, cukup bergejolak. Paham dinamika ini, ya setidaknya bikin Anda lebih waspada lah. Bisa mikir lebih strategis, hadapi ketidakpastian ke depan. Khawatir, Anda perlu khawatir. Dan kalau Anda khawatir, Anda nggak perlu khawatir. Mungkin maksudnya kalau kita khawatir karena paham situasinya, kita jadi lebih siap dan nggak panik nanti kalau ada apa-apa. Semoga pembahasan ini kasih Anda perspektif baru ya.